Mada adalah kesatria yang sedang menjalani hukuman. Kalau aku kembali ke Majapahit, maka akan sangat berbahaya ke Pangeran Garbapati. Sebuah keputusan yang sangat keliru. Mada sudah tidak ada lagi. Jadi, tidak ada orang lagi yang menghalangi semua keputusan. Ampun Pangeran, hamba datang ke sini untuk menjemput Pangeran dan juga Halayuda kembali ke Majapahit untuk bertemu Gusti Prabu. Ini adalah bukti ketidakmampuan putraku Garbapati dalam memerintah. Jika Kanda Prabu menarik kembali sabdanya, maka akan terbuka peluang bagi putraku Aditya Warman untuk menjadi seorang Yuwaraja. Sesuatu telah terjadi di Kediri. Apa Biung sedih dengan hukuman yang Mada jalani? Tidak, Mada. Biung justru bangga sama kamu. Kamu mewarisi sifat kesatria, Bu. Yang selalu menjunjung tinggi sifat kesatria. Yang selalu setia pada kerajaan dan junjungannya. Biung, Mada berjanji pada Biung dan diri Mada sendiri. Mada akan menjalankan prinsip itu seumur hidup Mada. Iya, Mada. Sekarang duduklah, Nak. Mada, Kediri adalah sebuah kerajaan besar yang pernah berjaya di tangan Prabu Jayabaya dan juga Prabu Erlangga. Mereka memiliki semangat juang yang tangguh, penuh welas asih, dan meletakkan keinginan-keinginan rakyatnya di dalam hatinya, sehingga mereka bisa merasakan apa yang rakyatnya rasakan. Mereka juga meletakkan cita-cita rakyatnya di atas kepalanya, sehingga mereka bisa berpikir bagaimana cara untuk mewujudkan cita-cita rakyatnya. Oleh karena itu, kamu harus bangga, Mada, bisa menjadi abdi di sebuah kerajaan besar yang dulu dipimpin oleh raja-raja besar yang dikenang sepanjang masa. Ada penyusup. Mana penyusup? Itu penyusupnya. Hei, siapa kamu? Gawat, mereka melihatku. Hei, jangan lari kamu! Hei, jangan lari kamu! Punten dalam sewu, Gusti. Pengawal, apa yang terjadi? Ampun, Gusti. Tadi ada seorang penyusup yang masuk ke dalam istana. Kami mencoba menangkapnya, tapi ilmu kanuragannya sangat tinggi. Sepertinya aku tahu siapa penyusup itu.
perahu, Kanda Prabu. Dinda Ratu, menyingkirlah. Sendiko, Kanda Prabu. Kertarajasa, bagus kamu datang. Patira, kau tidak pernah jera dari sifat angkara. Kali ini, aku akan benar-benar menghabisimu. Sombong kamu, Kertarajasa. Mungkin ini adalah pertarunganmu yang terakhir. Ternyata kalian. Menyerahlah kalian. Tidak usah dikejar. Bisa jadi mereka lari untuk membuat jebakan agar kita meninggalkan istana. Baik, Paman. Ya, setidaknya kita sudah tahu siapa pemimpin komplotan bertopeng ini yang meresahkan Kahuripan dan Kediri. Benar, Paman. Mudah-mudahan ini adalah bukti nyata bagi Pangeran Garbapati supaya dia bisa memaafkan Mada. Aku dengar Mada sudah berada di Mojopahit. Gusti Prabu pun sudah mengetahui persoalan sebenarnya sebagai seorang pemimpin yang agung dan bijak. Pastilah beliau sudah menyiapkan keputusan apa yang akan dibuatnya.
Aku senang mendengarnya, Paman. Gusti, sepertinya urusan ini sudah selesai dan aku mohon pamit padamu. Baik, Paman. Prajurit, cepat bawa masuk semua pemberontak ini ke penjara. Bertahan lagi. Tubuhku merasa sakit sekali, Bopo. Bertahan, Langger. Bopo, sebaiknya kita beristirahat di sini dulu, Bopo. Aku sudah tidak kuat. Duduk, Langger. Biar Bopo sembuhkan luka dalam. Ayo. Bopo, terima kasih, Bopo. Tubuhku terasa enak. Syukur, Langger. Tapi, Bopo, kita kalah. Mau taruh di mana wajah kita? Di hadapan Ki Patiraga. Tenang, Langger. Kalah bukan berarti menyerah. Yang penting, kita telah membuktikan kesetiaan kita pada Ki Patiraga. Dan Bopo juga yakin Ki Patiraga telah mempersiapkan siasat baru untuk menduduki kerajaan Kediri. Benar. Tapi, apa yang harus kita lakukan sekarang? Lebih baik sekarang kita sembunyi, Ger. Karena Bopo yakin Manggala Majapahit pasti akan mencari kita. Ayo, Ger. Cak! Sugeng Rawuh Kanda Prabu. Patiraga tidak akan pernah berhenti merongrong kita, Dinda. Punten dalam sewu Kanda. Benar, Kanda. Kita harus secepatnya menemukan Raga Kasar Patiraga. Jika tidak, kejahatan mereka akan terus tumbuh. Seperti jamur yang tumbuh di musim hujan. Mereka menghilang hanya sementara. Setelah itu, muncul dengan siasat yang baru. Aku harus segera kembali ke Majapahit. Sebentar lagi, rombongan Garbapati akan tiba di istana. Punten dalam sewu Kanda Prabu. Kanda, Dinda mohon, Kanda jangan terlalu keras memberi pelajaran kepada Ananda Garbapati. Dia masih terlalu kecil. Biarkan kejadian ini memberikan pelajaran untuknya. Baik-baiklah kalian di sini. Sendiko, Kanda. Lagi-lagi aku gagal menaklukkan Kartarajasa. Padahal sudah selangkah lagi aku menduduki istana Kediri. Maafkan aku, Gusti Prabu Jayakant. Aku berjanji, aku akan merebut kembali istana Kediri dan membangun kejayaan yang pernah kita raih bersama.
Putraku Pangeran. Punten dalam sewu Gusti Permaisuri. Ada apa, Mban? Ampun Gusti, Pangeran Garbapati dan rombongannya sudah tiba di istana. Duh Gusti yang Maha Agung, lindungilah anakku dari kesalahannya. Garbapati, aku sangat kecewa atas apa yang telah terjadi. Dan terlebih, atas apa yang telah kau perbuat sebagai Yuwa Raja Kediri. Terutama yang menyangkut dengan nasib Mada. Punten dalam sewu Romo Prabu. Aku melakukan ini pada Mada. Cukup beralasan. Aku menemukan sebuah topeng di kamar Mada. Dan aku telah menduga bahwa Mada adalah bagian dari pasukan bertopeng itu yang selama ini meresahkan istana Kediri. Dan juga mengerongrong kedamaian istana Kahuripan. Dan untuk menegakkan kewibawaan kerajaan, aku tidak segan-segan menghukum siapapun, termasuk Mada. Putraku, kita memiliki anggota Sabta Prabu yang berisikan keluarga istana dan para orang bijak untuk menentukan sebuah hukuman. Seharusnya kamu tidak boleh menentukan hukuman itu sendiri, terutama kepada Mada yang telah banyak berjasa untuk istana dan kerajaan Majapahit. Tapi Romo Prabu, anakku, sudahlah. Jika tugas itu terasa cukup berat untukmu, kembalilah ke Majapahit, nak. Dan biarlah untuk sementara tampuk kepemimpinanmu di Kediri diemban oleh orang lain. Dinda Permaisuri, aku telah mengucapkan sabdaku. Dan sebagai seorang raja, aku pantang untuk menarik kembali kata-kataku. Putraku, kau harus banyak belajar atas kejadian ini. Untunglah Mada cukup bijaksana atas perbuatanmu ini. Dia tetap setia, dan dia akan tetap mendampingimu sebagai abdi setia di Kediri. Garbapati, minta maaflah secara satria, dan ajaklah Mada kembali bersamamu untuk melanjutkan kepimpinanmu di Kediri. Ampun Pangeran. Aku tidak terima dengan sikap yang telah dilakukan oleh Mada. Aku yakin Mada telah bersilat lidah, membalikan kenyataan di hadapan Romo Prabu. Ampun Pangeran. Saya sependapat dengan Pangeran. Mada memang orang yang sangat licik. Dia memanfaatkan jasa dia yang tidak seberapa itu demi kerajaan Majapahit, hanya untuk menyentuh hati Gusti Prabu Kertarajasa dan menyalahkan kebenaran tindakan Pangeran. Romo Prabu telah salah mengistimewakan Mada. Aku akan membuktikan dengan tanganku sendiri, dan aku akan menyingkirkan Mada dari tanah Majapahit. Paman, carikan aku seorang guru yang sakti di tanah Jawa ini. Aku akan menimba ilmu kanuragan, dan ketika kesaktian itu aku miliki, aku akan menantang Mada untuk bertarung di medan laga. Dan aku akan mempertunjukkan pada rakyat Majapahit bahwa akulah yang paling hebat, akulah yang paling kuat, dan akulah yang paling berkuasa. Sendiko Pangeran. Mada,
Eyang lega. Akhirnya persoalan yang kau hadapi sampai juga di tangan Gusti Prabu. Iya, Eyang. Tapi sungguh, Mada sama sekali tidak ingin Gusti Prabu menyalahkan Pangeran Garbapati. Karena ini bukan sebuah kesalahan. Ini hanyalah sebuah perselisihan semata. Karena Pangeran Garbapati dan Mada memandang dari dua sisi yang berbeda. Mada, kamu harus yakin Gusti Prabu tidak akan mudah menghakimi seseorang. Seorang pemimpin yang baik dan bijaksana akan berpikir matang dahulu sebelum mengambil keputusan. Terima kasih atas bantuan Eyang pada Mada. Mada, Eyang tidak berbuat apa-apa untukmu. Ketulusan jiwamu sendirilah yang membantumu mengatasi semua persoalan ini. Tapi Eyanglah yang telah mewarisi semua keteguhan itu. Mada, harus kamu ingat, cita-citamu yang besar, yang selaras dan keluhuran budi pekertimu, akan menjadi permata yang tidak tertandingi sinarnya. Yang harap kamu bisa menjaga keduanya. Dan jangan kau rusak cita-cita besarmu itu dengan keserakahan dan angkara murka. Mada berjanji, Eyang. Mada mohon pamit. Anak yang bijaksana dan baik. Punten dalam sewu, Gusti. Ada apa, prajurit? Ampun, Gusti. Gusti diminta menemui Gusti Permaisuri Darajingga. Baiklah, kembali ke tempatmu. Seniko, Gusti. Ada apa Gusti Permaisuri Darajingga memanggil saya? Punten dalam sewu Gusti Permaisuri. Ada apakah gerangan Gusti Permaisuri ingin menemui saya? Aku ingin agar kau menceritakan padaku dengan jujur segala sepak terjang yang telah Pangeran Garbapati lakukan selama ia memerintah di Kediri. Apa menurutmu yang dia lakukan sudah benar? Ampun, Gusti Permaisuri. Sebenarnya katakan padaku dengan jujur, Halayuda. Aku ingin kau menceritakan semuanya tanpa ada yang kau tutup-tutupi. Karena kaulah penasehat Yuwa Raja. Kelak, jika terjadi apa-apa di kemudian hari, kaulah orang yang pertama yang dimintai pertanggungjawaban. Ampun, Gusti Permaisuri. Sebenarnya, saya pun tidak suka dengan tindak tanduk Pangeran Garbapati selama memerintah di Kediri. Apa maksudmu? Ampun, Gusti Permaisuri. Pastinya Gusti juga sudah tahu bahwa sebenarnya Pangeran Garbapati tidak memiliki kemampuan apa-apa untuk menjadi Yuwa Raja. Kalau dibandingkan dengan Raden Aditya Warman, sebenarnya Pangeran Garbapati tidak ada apa-apanya. Ia hanyalah beruntung saja, karena dia adalah anak lelaki tertua Gusti Prabu Kertarajasa. Sehingga tampuk putra mahkota jatuh kepada tangannya. Sungguh saya tidak bisa membayangkan apa yang akan terjadi dengan Majapahit di masa yang akan datang jika kepemimpinan itu dipegang oleh Pangeran Garbapati. Ampun, Gusti Permaisuri. Kejadian di Kediri itu bisa menjadi cermin kenyataan yang ada. Sudah kuduga, Pangeran Garbapati sebenarnya memang tidak cukup pandai untuk menjadi seorang raja. Apa sebenarnya maksud Gusti Permaisuri menanyakan hal ini kepada saya? Apa dia ingin mengambil kesempatan di balik kelemahan Pangeran Garbapati
untuk menjadikan Raden Aditya Warman sebagai Yuwaraja Kerajaan Kediri. Halayuda, Saya Gusti Permaisuri. aku ingin kau terus memantau gerak-gerik Pangeran Garbapati dan melaporkannya kepadaku secara diam-diam. Sendiko Gusti Permaisuri. Tidak usah, Bi. Mada, aku datang ke sini hanya untuk meminta maaf dan mengajakmu kembali ke Kediri. Kau sang gajah Mada, ku satunya Nusantara. Kau sang gajah Mada, ku satunya Nusantara. Putraku, Punten dalam sewu Kanjeng Ibu. Ada apa? Kanjeng Ibu hanya ingin menanyakan. Apa kamu yakin kamu mampu menjadi seorang Yuwaraja di Istana Kediri, Nak? Ampun Kanjeng Ibu. Apakah Kanjeng Ibu meragukan kemampuanku? Sama sekali tidak. Kanjeng Ibu hanya ingin kamu mengingat pesan dari Romo Prabu bahwa seorang pemimpin bukanlah untuk menguasai atau menaklukkan rakyat. Jika kamu merasa untuk menguasai rakyatmu, maka rakyatmu akan tertindas. Namun apabila kamu merasa kamu bisa menaklukkan rakyatmu, maka rakyatmu akan memberontak. Ingat apa kata Romo Prabu Muna. Seorang pemimpin adalah kaki tangan rakyat, dan pemimpin yang sesungguhnya adalah abdi rakyat, bukan penguasa rakyat. Ampun Kanjeng Ibu. Aku tahu apa yang harus aku lakukan. Putraku, Kanjeng Ibu ingin, walaupun tanpa mahkota yang kau gunakan, ataupun singgasana megah yang kau duduki, rakyatmu tetap setia mencintaimu. Kebijakanmu lah yang mampu mensejahterakan rakyat. Dan jika kamu menjadi pemimpin yang demikian, maka namamu akan tetap abadi, dikenang dan didoakan oleh rakyatmu yang tulus mencintaimu. Setulus Kanjeng Ibu mencintaimu. Ampun Kanjeng Ibu. Kanjeng Ibu tidak usah khawatir. Aku akan tetap menjadi raja yang tersohor dan dikenang sepanjang masa. Ini semua gara-gara Mada. Sampai Kanjeng Ibu pun meragukan kepimpinanku. Lihat saja kamu Mada. Kelak, aku akan membalas semua perlakuanmu padaku. Biung senang sekali, Mada. Akhirnya kita bisa kembali lagi ke rumah ini. Iya, Biung. Silahkan Doro Putri diminum. Dan Mada? Iya, Bu. Sepertinya ada tamu, Biung. Ayo kita lihat, Mada. Ayo, Biung. Pangeran. Pangeran. Silakan masuk, Pangeran. Tidak usah, Bi. Mada, aku datang ke sini hanya untuk meminta maaf dan mengajakmu kembali ke Kediri. Selain itu, aku menyampaikan pesan dari Romo Prabu agar kamu mengajak biungmu dan Mbok Surti untuk ikut ke Kediri. Sendiko Pangeran. Aku harus merubah rencana untuk menghancurkan Majapahit. Aku akui, aku tidak mampu berhadapan secara langsung melawan Kartarajasa. Tapi aku bisa menghancurkannya secara bergerilya. Siasat baru apa yang harus aku lakukan?
Mada, kita sudah sampai. Aku yakin kalian pasti lelah. Kupersilahkan pada kamu dan biungmu, Mada, untuk beristirahat dulu. Sendiko Pangeran. Sendiko Pangeran. Kemana saya harus mencari guru sakti yang diminta oleh Pangeran Garbapati? Sedangkan saya hanya memiliki ilmu kanuragan seadanya. Penasehat Yuwaraja Kediri. Kelabang Wilis, mau apa kamu? Aku akan mempersembahkanmu pada Guru Golayuda. Karena kamu adalah tumbal yang sangat tepat untuk melampiaskan amarah guru atas kekalahan kemarin. Jumawa sekali kamu. Kamu pikir kamu bisa menangkap saya begitu saja? Kita lihat saja. Mari kita buktikan. Serang! Punten dalam sewu, Pangeran. Hamba ingin melaporkan bahwa dalang dari kerusuhan pasukan bertopeng itu adalah Kebo Ireng dan Suro Gendro. Jadi, mereka dalangnya dalam semua kekacauan ini. Lalu, kenapa Paman Nembusara membiarkan mereka lepas begitu saja? Mohon ampun, Pangeran. Hamba sudah mengerahkan segala kekuatan kerajaan Kediri. Namun serangan yang terpecah di segala penjuru. Sudah, Paman. Aku tidak mau mendengarkan penjelasan mengenai kegagalan Paman. Mada, kuperintahkan kamu untuk menangkap Suro Gendro dan Kebo Ireng dan membawanya di hadapanku. Sendiko Pangeran. Dan ingat, Mada, jangan pernah injak kakimu di istana ini sebelum kamu mendapatkan keduanya. Sendiko Pangeran. Mohon ampun, Pangeran. Izinkanlah hamba mendampingi Mada dalam melaksanakan tugas ini. Tidak perlu. Aku membutuhkan Paman untuk menjaga istana. Paman Halayuda sedang pergi. Aku tidak akan melakukan kesalahan yang sama untuk kedua kalinya, membiarkan istana kosong. Ampun, Pangeran. Mada siap menangkap Kebo Ireng dan Paman Gendro. Siapa kalian? Kalian tidak perlu tahu siapa kami. Karena kalian sudah berani memasuki wilayah kami. Hutan ini bukan milik kalian. Jadi siapapun berhak melintas di sini. Siapa sebenarnya kalian? Wilis, kenapa kamu bawa dia kemari? Guru, penasehat Yuwaraja ini bisa menjadi tumbal atas kekalahan kita. Bagus.
Karena dia bagian dari Majapahit, aku akan musnahkan dia. Aku sudah menelusuri hutan ini, tapi kenapa aku belum juga menemukan Kebo Ireng dan Paman Gendro? Kau sang Gajah Mada, kesatuan Nusantara. Kau sang Gajah Mada, kesatuan Nusantara. Karena dia bagian dari Majapahit, aku akan musnahkan dia. Jangan, Ki! Jangan! Saya mohon jangan, Ki! Kita berada di pihak yang sama, Ki. Maksudmu? Saya tidak berada di pihak Majapahit. Saya pun sangat membenci Kertarajasa. Dan saya sangat-sangat tidak suka menjadi penasehat Yuwaraja yang lemah dan sombong itu, Ki. Kenapa aku harus percaya padamu? Karena justru saya ingin mengajak Ki Patiraga bekerja sama. Aku sama sekali tidak percaya dengan omongan orang-orang Majapahit. Nyawa saya bisa menjadi taruhannya, Ki. Punya nyali juga kamu rupanya. Karena saya bisa menjadi perantara yang baik, Ki. Caranya? Pangeran Garbapati sangat percaya kepada saya. Dan untuk saat ini, Pangeran Garbapati sedang mencari guru sakti untuknya. Dan jika Ki Patiraga bersedia, saya akan memastikan kepada Pangeran Garbapati untuk mengangkat Ki Patiraga sebagai gurunya. Di manakah letak dapur kerajaan? Saya ingin membuatkan makanan untuk Doro saya. Persediaan makanan sudah habis. Kalau kalian ingin makan, tunggu saja sampai besok pagi. Tapi kami baru tiba di Kediri dari Majapahit. Dan kami semuanya letih dan kelaparan. Bisakah saya pergi ke dapur untuk membuatkan makanan buat Doro saya? Dengar, ini bukanlah Majapahit. Dan kalian tidak bisa sesuka hati kalian di sini. Tapi sudah saya bilang, tunggu saja sampai besok. Makanan akan saya antar ke kamar kalian. Dan kamu tidak bisa sembarangan memasuki dapur istana. Gimana dengan Doro saya? Doro kelaparan. Mbok. Dalam, Doro. Mana makanannya, Bu? Nyun sewu, Doro. Di dapur hanya ada makanan yang Doro tidak suka. Memangnya Mbok tidak bisa membuatkannya untuk saya? Ampun, Doro. Saya tidak tahu di mana bahan-bahannya. Dan para emban di sini sudah tidak ada yang pada kelihatan. Mungkin mereka sudah pada tidur. Saya sungkan, Doro, masuk dapur istana sendirian. Ya sudah, saya juga tidak begitu lapar. Tapi bagaimana dengan Mbok Surti? Pasti Mbok Surti lapar. Tidak apa-apa, Doro. Saya juga tidak lapar kok. Dalam sewu, Pangeran. Ampun, Pangeran. Hamba telah melaksanakan perintah Pangeran. Hamba tidak mengizinkan Nyi Mas Lailan dan embannya untuk makan.
Bagus. Semoga mereka berdua mati kelaparan sebelum Mada tiba di istana membawa Suro Gendro dan Kebo Ireng. Aku sudah menelusuri hutan ini, tapi kenapa aku belum juga menemukan Kebo Ireng dan Paman Gendro? Di mana mereka? Siapa kalian? Siapa mereka? Kuakui kehebatan mereka tidak seperti pendekar biasa. Bangun! Cepat! Ayo kabur! Aku harus mengejar mereka. Aku harus tahu siapa mereka sebenarnya. Sepertinya mereka sangat menguasai jalur hutan ini. Tapi kenapa mereka tiba-tiba menyerangku? Apa mereka anak buah Paman Gendro dan Kebo Ireng? Tapi mereka tidak menggunakan topeng. Disinilah tempat guru itu berada, Pangeran. Apakah dia, Paman? Sugeng Rawuh Yuwaraja Garbapati. Mada kesatuan Nusantara. Kau sang gajah Mada kesatuan Nusantara. Ini makanan buat kalian. Terima kasih. Duh Gusti, tega sekali ya. Mereka memberi makanan basi kepada Ndoro Putri. Mbok, makanannya sudah diantar apa belum, Mbok? Mana ini Ndoro Putri datang? Mbok Putri? Nggih, Ndoro. Ya ampun, Mbok. Ampun, Ndoro Putri. Ndoro Putri mengagetkan saya. Jadi saya menjatuhkan makanannya, Ndoro. Ya sudah, tidak apa-apa, Mbok. Ampun, Ndoro. Kalau gitu saya ke dapur lagi mengambil makanan yang baru, Ndoro. Tapi saya mau bersihkan makanan ini dulu. Maaf, Mbok. Simo mau kemana? Ampun,
Saya hendak keluar istana sejenak untuk membeli makanan. Tidak bisa, Mbo. Embo tidak boleh keluar masuk istana seenaknya saja. Peraturan kerajaan tidak memperbolehkan seperti itu. Saya ini suruhan Doro Putri, biungnya Dan Mada. Jadi mana mungkin saya keluar istana akan melakukan hal-hal yang membahayakan. Kami hanya menjalankan tugas dan kami minta Embo bekerja sama dengan kami. Atau kalau Embo tidak mau akan kami laporkan ke Pangeran Garbapati. Di tempat apa ini, Bopo? Kita di mana? Entahlah, Ger. Bopo juga merasa asing di tempat ini. Lepaskan kami. Kalau tidak, akan aku patahkan tulang-tulang kalian. Sudah terikat seperti ini, masih berani mengecam kami? Hah? Itu kesalahan kalian berdua. Memasuki wilayah kami dan bersikap tidak sopan. Sebenarnya, siapa kalian? Dan siapa Arya Kalanayang itu? Yang kalian sebut pimpinan kalian? Kalian tidak perlu tahu siapa pemimpin kami. Yang jelas, kami tidak suka orang lain memasuki wilayah kami. Siapa sebenarnya kalian ini? Apa kalian dikirim untuk menyelidiki keberadaan kami? Tidak ada gunanya menyelidiki kalian. Kami pun tidak tahu kalau daerah ini, daerah kalian. Kami hanya mencari tempat persembunyian. Persembunyian dari siapa? Kami ini adalah buronan Istana Kediri. Baru-baru ini, kami membuat keonaran karena ingin menduduki Istana Kediri. Dan pada saat itu, kami sedang dalam masa pelarian. Jadi kalian berdua ini adalah anggota komplotan orang-orang bertopeng? Kami pemimpin pasukan bertopeng. Jadi seharusnya kalian tahu, kami ini bukan orang sembarangan. Lepaskan kakek itu! Hei anak kecil, jangan ikut campur urusan kami. Aku hanya ingin paman melepaskan kakek itu. Kasihan kakek itu, dia sudah tidak berdaya. Habisi dia! Ya! 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 Kakek, apa kakek terluka? Tidak, Nak. Tidak. Aku tidak apa-apa. Kakek, apa yang terjadi sebenarnya? Kenapa kakek dipaksa untuk ikut bersama mereka? Nak, kami terlilit hutang oleh pimpinan mereka, Ki Arya Kalanayang, seorang lintah darat yang sangat kejam, yang baru saja beberapa waktu lalu tinggal di desa kami. Awalnya, kami merasa sangat terbantu karena hampir seluruh penduduk desa diberi pinjaman uang untuk membiayai pertanian dan peternakan kami. Namun mereka menetapkan bunga yang sangat tinggi sehingga kami terjerat dan tidak dapat membayar hutang-hutang kami, Nak. Lalu, apa yang terjadi selanjutnya? Kami harus membayar dengan tenaga kami. Kami bekerja tanpa upah dan hanya Ki Arya Kalanayang sendirilah yang tahu sampai kapan batas berakhirnya kerja paksa ini. Dan sudah banyak sekali penduduk desa yang tertawan di padepokannya, Nak. Lalu, di mana rumah Ki Arya Kalanayang? Memang, apa yang hendak kau lakukan, Nak? Aku ingin bertemu dengannya untuk meminta dia membebaskan penduduk desa yang tertawan karena hutang-hutangnya. Nak, kamu tidak akan mampu melakukannya karena Ki Arya Kalanayang adalah seorang laki-laki yang sangat bengis. Dan siapapun yang berani melawannya maka dia akan tewas di tangannya, Nak. Lebih baik tewas daripada melihat angkara di depan mata kita, Kek.
Kakek tenanglah. Aku akan membantu kakek. Ayo kek, tunjukkan padaku di mana rumah Ki Arya Kalanayang. Baiklah kalau begitu, ikuti saya. Nak, di sanalah padepokan Ki Arya Kalanayang. Baiklah kek, ku minta kakek tetaplah di sini. Biarkan aku masuk ke dalam dan membebaskan para penduduk yang di dalam. Kakek doakan saja agar Yang Maha Kuasa selalu melindungi langkahku. Kulanuan, Mau apa kau datang ke sini? aku ingin bertemu dengan Ki Arya Kalanayang. Hei bocah kecil, untuk apa kamu bertemu dengan pimpinan kami? Sudah, sana pergi. Kami tidak ada waktu untuk mengurusi bocah seperti kamu. Aku datang untuk mengakhiri semua penindasan kalian terhadap penduduk di desa ini. Berani sekali kamu mengatakan semua itu. Kamu bosan hidup? Ayo, kita serang. Kang, sepertinya anak kecil itu suruhan barunya Ki Arya Kalanayang. Benar. Apakah dia datang untuk menghajar kita? Tenanglah paman, jangan takut padaku. Aku kesini untuk membebaskan kalian. Kau tidak membohongi kami kan? Tenanglah, aku bukan orang yang suka berdusta. Cepat, sekarang kalian pergi dari sini. Siapa sebenarnya Ki Arya Kalanayang ini? Apa dia seorang empu? Kenapa dia memaksa para warga bekerja sebagai pandai besi? Dan untuk apa persenjataan ini? Ki Arya Kalanayang! Ki Arya Kalanayang! Ki Arya Kalanayang! Bu, aku seperti mendengar suara Mada. Yang Ger, Bopo juga mendengarnya. Apa jangan-jangan Mada sudah tahu keberadaan kita di sini? Tapi Bu, dia kesini tidak untuk mencari kita. Dia kesini untuk mencari Arya Kalanayang. Siapa sebenarnya Arya Kalanayang itu, Ger? Aku juga tidak tahu. Mendengar namanya saja, asing sekali. Lalu apa yang harus kita lakukan? Apa kita menyerah saja pada Mada? Lebih baik aku mati, Bu, daripada menyerah sama Mada. Ayo, Ger, kita sembunyi saja. Ayo, ayo. Ayo, Ger. Ki Arya Kalanayang! Ki Arya Kalanayang! Bopo, sepertinya dia sudah pergi, Bopo. Terima kasih Den telah membebaskan kami dari kekejaman Arya Kalanayang. Iya, kalau tidak ada Raden, kami tidak tahu nasib kami bagaimana. Betul, Nak. Sebagai rasa syukur kami, tinggallah bersama kami di dukuh kami. Terima kasih Paman. Tapi maaf,
Aku masih ada tugas penting yang harus aku selesaikan. Permisi, Paman. Iya, Den. Loh, Mbok. Mbok tidak jadi membelikan makanan untuk saya. Barusan saya itu mendapat kabar dari prajurit penjaga istana. Kalau di luar sana itu situasinya masih belum aman, Doro. Karena masih banyak pemberontak dari komplotan orang-orang yang bertopeng itu masih berkeliaran, Doro Putri. Jadi katanya kalau si Mbok keluar istana itu terlalu berbahaya, Doro. Ya sudah, tidak apa-apa, Mbok. Njen, Doro. Doro Putri tunggu sebentar ya. Saya akan bikinkan makanan Doro Putri ke dapur. Tidak usah, Mbok. Saya juga baru ingat kalau hari ini saya berniat untuk berpuasa. Sebagai rasa syukur saya, karena Mada sudah terlepas dari segala tuduhan yang ditujukan kepada dia. Njen, Doro. Duh, Gusti yang Maha Kuasa. Bagaimana kalau Doro Putri tahu bahwa seluruh penghuni Istana Kediri ini sepertinya tidak menginginkan kehadiran Doro Putri? Punten dalam sewu, Pangeran. Hamba berniat dengan tulus ingin mewariskan seluruh ilmu hamba kepada Pangeran sebagai tanda penyesalan karena selama ini hamba selalu mengacau Majapahit. Namun bila Pangeran menolak, hamba bersedia dibawa menghadap ke Prabu Kartarajasa. Hamba bersedia dihukum yang seberat-beratnya. Ampun, Pangeran. Dalam beberapa waktu yang lalu, Ki Patiraga menghadapi pertarungan yang sangat hebat dengan Gusti Prabu Kertarajasa. Ia mengalami luka yang sangat dalam, sehingga untuk bangkit pun sangat sulit, Pangeran. Ki Patiraga menemui saya dan ingin bertemu dengan Pangeran Garbapati karena Ki Patiraga akan menurunkan semua ilmu kesaktiannya kepada Pangeran Garbapati sebelum akhir hayatnya tiba, Pangeran. Nyuwun sewu, Pangeran. Hamba mohon, sudilah Pangeran menerima ilmu hamba.